Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kaidah ad-dararu yuzal dalam mata kuliah kaidah fiqhiyah. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Ridho Bayi Hazmi, yang kedua ada Ainur Fajar Hamdani, dan yang ketiga ada Dinda Paradilasari. Maksud kata darurah. Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat adarar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat secara istilah, menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah Abu Bakar Al-Jassas yang mengatakan bahwa makna darurat di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Menurut Ad-Dardiri, darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemudaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Penjelasan kaidah ad-darurah yuzalu. Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan melalui hadis Rasulullah SAW. La dararu wala dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan dan membalas kemudaratan. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan darar dan dirar, yaitu yang pertama Al-Husaini mengartikan ad-darar dengan bagimu ada manfaat tapi bagi tetanggamu ada mudarat, sedangkan ad-dirar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Yang kedua, ulama lain mengartikan ad-darar dengan membuat kemudaratan dan ad-dirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Selanjutnya, contoh kaidah ad-dararu yuzalu. Yang pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudaratan bagi rakyat. Yang kedua, larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudaratan. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar-dasar nas yang berkaitan dengan kaidah ad-dararu yuzalu, yang mana kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah yang sangat substansial di dalam ilmu fikih dan banyak kaidah-kaidah kecil yang diturunkan darinya. Adapun dasar dari kaidah ini ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Shadaqallahul azim. Kemudian juga terdapat di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Shadaqallahul azim. Nah, kedua ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki jika telah mentalak istrinya, maka ia diperbolehkan rujuk. Tapi, apabila ia sudah tidak membutuhkannya lagi karena sudah tidak ada kecocokan, maka tidak boleh mencegahnya karena akan menimbulkan darar pada pihak istri, yaitu lamanya masa iddah yang perempuan. Ayat tersebut walaupun secara eksplisit hanya menjelaskan tentang aturan tolak, akan tetapi secara implisit melarang berbuat atau menyebabkan bahaya kepada istri. Kemudian dasar nas selanjutnya yaitu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 dan juga surat Al-Qasas ayat 77. Juga terdapat di dalam surat At-Talaq ayat 6 dan juga sabda Rasulullah SAW yang berbunyi la darara wa la dirara, yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Selain itu, Nabi juga bersabda wa man syaqqa syaqallahu alaihi yaumal qiyamah, yang artinya siapa yang menyulitkan kepada orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia di hari kiamat. Selanjutnya yaitu perbedaan antara masyaqqat atau kesulitan dengan darurat. Yang mana masyaqqat adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang sesuatu. Bila tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan darurat ialah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika
ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta keselamatan manusia. Dengan adanya masyakot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, sedangkan dengan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan masyakot dan penghapusan madarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dan dalam konteks ini, keduanya tidak mempunyai perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang kaidah dari ad-dororu yuzal. Yang pertama yaitu kaidah ad-dororu la yuzalu bidoror, yang artinya sebuah kemudorotan tidak bisa dihilangkan ketika menimbulkan kemudorotan yang lain. Seperti contohnya A ini sedang sakit dan membutuhkan donor darah, sedangkan B apabila mendonorkan darah kepada A, maka B juga mengalami sakit. Nah, itu tidak boleh dilakukan karena itu menghilangkan mudorot dengan menimbulkan mudorot yang lain. Cabang kaidah yang kedua yaitu ad-daruratu tubihul mahdurat, yang mana ketika dalam keadaan darurat maka boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Maksudnya ketika seseorang atau ketika salah satu dari maqasid syariah yaitu hifdun nas, hifdul akal, hifdul mal dan lain sebagainya itu terancam, maka boleh melakukan sesuatu yang seharusnya sesuatu itu diharamkan. Contohnya pada saat seseorang berada di tengah hutan dan dalam keadaan kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan selain bangkai di sekitarnya itu, sedangkan bangkai itu diharamkan, maka boleh memakan bangkai tersebut karena dalam keadaan yang darurat, atau jika tidak memakan bangkai tersebut maka hifdun nafas itu terancam. Nah, seperti itu, maka boleh melakukan sesuatu yang diharamkan. Cabang kaidah yang ketiga yaitu ma ubihud darurati yuqaddaru biqaddariha. Apa yang diperbolehkan karena adanya kedaruratan diukur menurut kadar darurat tersebut. Maksudnya sejauh mana sih keadaan darurat memperbolehkan seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan. Contohnya apabila seseorang memiliki hewan ternak dan dia memberi makan hewan ternak tersebut dengan tumbuhan yang haram, seperti misalnya tumbuhan ganja. Nah, karena apabila hewan ternak tersebut diberi makan rumput gajah, itu akan lebih mahal dan sulit didapatkan, maka itu boleh diberi makan tumbuhan ganja tersebut. Tetapi cukup kedoruratannya cukup di situ dan tidak boleh ditambah lagi. Misalnya seseorang itu menjual tumbuhan ganja itu kepada orang lain yang akan memberi makan hewan ternaknya. Nah, itu tidak boleh. Maka cukup diukur dalam keadaan darurat tersebut saja. Cabang kaidah yang keempat yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, di mana menolak mafsadah atau kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contohnya, meminum khamr itu madorotnya adalah merusak akal, menghambur-hamburkan uang, merusak kesadaran dan sebagainya. Tetapi di samping itu, minum khamr juga ada manfaatnya untuk menguatkan badan. Nah, walaupun demikian, maka yang didahulukan adalah darul mafasid, menolak kerusakan, daripada mengambil kemaslahatannya itu. Jadi lebih baik tidak meminum khamr karena menolak kemafsadatan atau kerusakan, seperti itu. Cabang kaidah yang kelima yaitu idza ta'arudul mufsidatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima,
yaitu jika ada dua kemudorotan yang bertentangan, maka diambil kemudorotan yang paling besar. Maksudnya apabila ada dua mafsadah yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madorotnya dengan memilih yang lebih ringan madorotnya. Contohnya, jika ada ibu hamil yang akan segera melahirkan, kemudian janinnya itu bermasalah sehingga harus dilakukan operasi sesar, yaitu mengeluarkan janin dengan membelah perut si ibu. Maka di sini ada dua mudorot, yaitu mudorot yang pertama membelah perut sang ibu yang akan berisiko kepada sang ibu, dan juga menyelamatkan tidak selamatnya janin yang berada di perut ibu. Nah, maka mudorot yang lebih besar adalah tidak terselamatkannya janin. Maka itu dilakukan mudorot yang lebih kecil itu dengan membelah perut ibu untuk menyelamatkan nyawa sang janin. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi pengetahuan kita tentang kaidah fikih ini, dan apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.